Para sahabatku, para putraku yang dirahmati Allah, saya membaca di salah satu komentar di salah satu YouTube, ada yang usul karena masih mengalami kebingungan tentang qada dan qadar. Dan saya tiba-tiba meresponnya begitu cepat, dan saya yakin di tempat ini pun mungkin masih ada yang kebingungan tentang qada dan qadar. Oleh karena itu, saya memberi judul kajian kita hari ini, meluruskan kesalahpahaman tentang qada dan qadar. Kenapa harus diluruskan? Karena saya bermula dari diri saya sendiri. Saya belajar agama sejak dari kecil dan ada konflik tentang ini. Secara kognisi di otak saya ada konflik pada saat itu. Dan saya baru berani bicara ini saat ini setelah saya melakukan proses pendalaman yang cukup panjang. Kalau saya hitung, saya merenungi ini mungkin kurang lebih 30 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Di mana letak konfliknya? Selama ini kita memahami bahwa qada dan qadar itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah. Dan ketentuan itu mengikat bagi setiap makhluk, terutama untuk manusia. Bahkan selama ini kita memahami rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Umur sudah ditentukan oleh Allah. Jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Apakah pemahaman itu benar? Ada benarnya, tetapi harus hati-hati menerapkannya. Karena kalau memahami itu dangkal, itu akan menimbulkan sikap apatis. Contoh, saya kan sudah ditentukan oleh Allah rezekinya segini. Memang takdir saya, nasib saya harus jadi orang miskin. Ya sudah, saya berserah diri saja kepada Allah, karena ini sudah jadi ketentuan Allah. Bahaya nggak sikap seperti itu? Bahaya. Umur saya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi buat apa saya harus makan sehat? Buat apa saya harus belajar mensucikan jiwa saya? Buat apa saya harus belajar membereskan mental saya? Toh umur saya kan sudah ditentukan Allah. Nanti juga pada saatnya kan saya mati. Terus buat apa saya harus olahraga, susah-susah hidup sehat? Kan umur saya sudah ditentukan Allah. Bahaya nggak kalau gitu? Bahaya. Dan banyak hal lain yang sampai hari ini masih mencengkram pikiran kita. Pemahaman tentang qada dan qadar yang semacam itu masih bersifat umum dan masih menjadi paradigma di kebanyakan orang. Jadi hati-hati memahami kajian saya hari ini, karena saya akan memberikan sedikit lompatan, ada transformasi kesadaran. Saya bukan mau menegasikan peran Allah, tidak. Karena dia sang kehadiran, dia sang keberadaan, tidak ada satu peristiwa pun di semesta ini yang terjadi
tanpa kehadirannya, tanpa keberadaannya. Seorang ibu tidak mungkin punya anak kalau tidak ada kehadiran Allah. Bahkan seorang ibu tidak mungkin bisa ngeden melahirkan anak kalau tidak ada kehadirannya. Jadi kehadirannya tentu saja sangat penting. Keberadaannya tentu saja sangat penting. Oleh karena itu, pahami betul kajian kita hari ini, karena saya akan mengajarkan cara menerapkan pemahaman tentang qada dan qadar yang benar. Jadi kalau saya baru berani bicara ini 30 tahun, berarti ini adalah sebuah analisis yang sangat panjang. Dan mengapa ini harus diluruskan? Karena ada bahayanya. Bahayanya adalah ketika ada paradigma yang mengikat seseorang lalu menimbulkan sikap apatis. Nah, sikap apatis itu membuat seseorang menjadi sulit untuk keluar dari zona tertentu untuk memasuki zona lain yang lebih baik. Lalu diiringi dengan sikap pasrah yang keliru. Itu juga menjadi sangat berbahaya. Sekarang kita bicara fakta dulu. Fakta dulu. Kita gaul sedikit ya. Saya akan bicara data statistik. Di seluruh dunia ada data statistik tentang rata-rata umur manusia berdasarkan bangsa. Dari semua bangsa di dunia, yang rata-rata umurnya paling panjang itu adalah bangsa Jepang. Dan di Jepang sendiri ada satu daerah namanya Okinawa. Rata-rata umur manusia di sana secara statistik di seluruh dunia itu di atas 95 tahun. Bahkan saya baca artikel terakhir itu sudah mencapai angka di atas 100 tahun rata-rata umur mereka. Ini rata-rata ya. Rata-rata bukan berarti semua orang di Okinawa umurnya segitu. Rata-rata sebagian besar. Lalu diselidikilah oleh para peneliti, faktor apa yang menyebabkan umur mereka itu bisa panjang. Ternyata mereka itu menerapkan yang namanya pola hidup sehat. Nah, persis seperti yang sering saya sampaikan. Jadi hidup sehat itu ada 10 prinsip. Yang pertama haknya hati selalu bahagia. Dan orang Okinawa menciptakan kebahagiaan itu begitu mudah karena di situ sudah menjadi karakter. Dan bahagianya mereka tidak digantungkan pada situasi di luar dirinya. Bahagia itu adalah keputusan dirinya sendiri. Yang kedua, I-nya istirahat yang cukup. Dan istirahat yang dimaksud di sini bukan istirahat tubuh saja, tetapi istirahatnya pikiran terutama. Yang ketiga, diet yang seimbang. Nah ini ya, mereka sudah menerapkan sebuah pola hidup di mana makanan yang ada di alam itu sudah siap makan. Makanya mereka menyantap makanan langsung dari alam. Jadi tidak banyak mereka itu memasak menggunakan api. Karena mereka memiliki paradigma kalau makanan yang dari alam ini disentuh api itu rusak struktur molekulnya dan itu menjadi tidak bagus buat tubuh. Makanya mereka menerapkan prinsip makan langsung dari alam. Makanya kalau kita juga makan di restoran Jepang kan, kita makan sashimi, makan salad, itu kan makanan-makanan yang langsung dari alam. Karena mereka percaya bahwa alam ini sudah menyediakan makanan dan siap makan. Jadi alam mengolah makanan siap makan. Nah, sementara kita punya paradigma bahwa makanan itu harus diolah dulu, diolah lagi. Ya toh? Nah, kalau kita di sini ya, kangkung nggak ada yang berani makan mentah-mentah.
Harus dimasak karena orang tua kita mengajarkan harus dimasak dulu, ya kan? Kadang-kadang sampai warnanya berubah menjadi hitam, ya toh? Nah, jadi menurut mereka itu sudah jadi sampah, tidak layak untuk disantap. Itu D-nya itu. Yang keempat U-nya, udara yang bersih. Maka mereka sangat menjaga lingkungan. P-nya adalah pengendalian diri. Itu yang paling berbahaya. Karena sebetulnya semua sumber penderitaan manusia berasal dari kegagalan mengendalikan diri. Selalu serakah pada yang diinginkan dan benci pada yang tidak diinginkan. Itu kebanyakan manusia. Itu sumber penyakit. Kemudian berikutnya sinar matahari yang cukup. Ya, sinar matahari bukan sekedar yang di luar, tapi sinar matahari yang di dalam. Makanya di Okinawa, ya, orang-orang tua itu masih naik sepeda dan mereka umumnya bertani. Karena dengan bertani itu kan sinar matahari cukup ya. Makanya Ayah Asep sehat terus karena tiap hari nyangkul. Ya bertani. Jadi sinar matahari nggak akan kurang. Mungkin di sini kalau dites siapa yang paling cukup vitamin D3-nya, saya yakin Ayah Asep. Itu pasti di atas 100 tahun. Lalu energetik berolahraga, energetik bekerja. Jadi di sana semua orang tidak boleh menganggur. Jadi harus selalu memiliki mobilitas fisik yang tinggi, energetik. Nah, kita suka salah ngomong, kadang-kadang suka sosok Inggris. Kamu energik sekali, udah salah itu. Makanya jangan asal ngomong. Dalam bahasa Inggris tidak ada energik, yang ada energetik. Energetik itu berenergi. Nah kita suka ngomong asal kan, sok-sok asing gitu, tapi gak tepat. Energik, nggak ada itu, nggak ada. Yang ada tuh energetik ya, energetik itu berenergi. Kalau energik saya juga nggak tahu artinya apa. Lalu S, ya sehat ya, H, hubungan sosial. Hubungan sosial itu itulah ya, luar biasa ya. Hubungan sosial bukan sekedar hubungan dengan manusia, tapi hubungan dengan alam, hubungan dengan tumbuh-tumbuhan, hubungan dengan binatang. Itu dijaga betul keseimbangannya. Jadi orang-orang yang sudah tinggi tingkat peradabannya, terutama mencapai kesadaran yang tinggi, dia sangat hati-hati ya, sangat hati-hati. Itu akan sebutnya pola leluhur kita di Priangan ya, dengan prinsip sili asa, sili asi, sili asu, sili wawangi, sangat menjaga. Kemudian A, air putih yang cukup. Itu. Karena bumi mengajarkan bahwa 75% bumi itu adalah air. Karena ini adalah bumi kita, bumi mikro kita, 75% bumi kita ini harus isinya air. Dan ternyata mereka menerapkan pola makan 80 berbanding 20. Jadi hanya 80% lambung mereka diisi makanan, 20% kosong. Nah struktur makanan yang bagus ya, di bawahnya air, setelah itu buah, sayur, lalu di situ ada macam-macam ya, ikan-ikan. Nah, kalau perlu nasi di atas, itu pun hanya 80%. 20% lambung kita harus kosong. Sebetulnya kan itu prinsipnya Nabi Muhammad. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Tapi prinsip itu kan digunakan, mohon maaf ya, secara nyata, secara praktek justru ya di Okinawa. Pertanyaannya, jadi kalau umur itu ditentukan oleh Allah, kan harusnya tidak boleh ada satu komunitas tertentu yang umurnya panjang. Tidak boleh juga ada komunitas
tertentunya umurnya pendek. Ya suka-suka Allah dong. Tapi fakta secara saintifik membuktikan bahwa